Proyek-proyek saya ini lancar semua setelah dikutuk atas nama Yesus. Iya, sekarang Ustaz Ali sampai menetap di Jakarta dia, saking banyaknya proyek. Kamu pikir kamu tahun ini masih bisa hidup, Pak Ali? Waduh. Hah? Pak Ali? Ya, Oke, kamu ya. gimana? Wah, Tuhan dia rupanya. Sekarang makin miskin. Belum biasa tetap. Loh, tapi ini ngomongnya udah nggak sepede kemarin nih, artinya ada kesusahan nih Pak Tokyo. Iya. Beda sama kemarin. Saya ngutuk orang, kamu menghujat Tuhan. Loh, kapan saya menghujat Tuhan? Kamu pengecut, kamu rekam lagi. Loh, kok saya pengecut karena Kayak waria, kayak rekam itu bencong supaya kamu. jadi bukti. Ya, supaya jangan jadi fitnahan. Itu Semoga Tuhan fungsinya rekam. hancurkan keluarga kamu ya. Hah? Wih, ngeri ya. Dia mau Iya, menghancurkan kamu keluarga ngelawan saya. Tuhan, kamu ngelawan Tuhan. Wih, saya melawan Tuhan Anda, bukan Tuhan yang benar. Tuhan yang benar. Wih, Kamu nggak buktikan apa-apa. ada di 5 benua, ada di seluruh negara. Wih, 5 benua, 7 samudera sekalian ya. Negara populasi Islam terbesar di mana? Di Indonesia aja kan? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid MC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Akhirnya, setelah ditunggu sekian lama teman-teman, setelah ditunggu 3 bulan, akhirnya pendeta Tokyo kembali muncul. Siapa itu pendeta Tokyo? Pendeta Tokyo adalah seorang pendeta yang mengaku tinggal di kota Tokyo, Jepang. Seorang pendeta yang banyak memurtadkan orang. Menurut klaim dia, menurut bacotan dia. 4 bulan yang lalu, pendeta Tokyo pernah melakukan mubahalah. Ya, bulan 11, 2023, pendeta Tokyo pernah melakukan mubahalah dengan Ustadz Mata Ali. Bahkan dia juga mengutuk Kores Nandar untuk terkena hukuman. Dan saya ingat sekali, Kores dikatakan akan celaka, akan hidup susah, keluarganya akan miskin. Sedangkan Nandar, muncungnya akan tambah maju dalam 1 bulan. Untuk Ustadz Ali sendiri, dikatakan dalam sebulan Ustadz Ali akan celaka, atau Ustadz Ali akan miskin. Hidupnya akan susah, untuk makan juga susah, dan sebagainya. Ustadz Ali menerima tantangan tersebut dan melakukan mubahalah. Siapa yang kira-kira akan celaka? Bagi teman-teman yang tidak tahu, silakan dicek di konten-konten kita sebelumnya ya. Jadi teman-teman bisa cek, ini 3 bulan yang lalu, kalian ketik aja pendeta Tokyo. Ya, kalian search pendeta Tokyo, ini akan muncul. Ya, jadi ini waktu mubahalanya, pendeta besar Tokyo minta Yesus celakai Ustadz Ali. Kalah berdebat, berakhir dengan mengutuk orang lain. Dan ini satu hal yang ya biasa sekali ya, kita lihat di tubuh sebelah. Kalau sudah tidak bisa berdiskusi, sudah tidak bisa berargumen, ujung-ujungnya mengutuk orang. Itu biasa mereka. Bahkan saya sendiri, itu sudah sangat sering dikutuk. Kita lihat, mendiang mengapul segala, mendoakan saya nggak bisa melihat tahun 2023. Menyuruh Yesus mencabut nyawa saya. Tetapi apa yang terjadi? 1 bulan kemudian, pendeta mengapul yang keok. Pastor Sarah menyuruh Yesus mencabut nyawa saya. Malah dia yang tertimpa masalah, tertimpa kasus rudal tai lalat. Di saat segala masalah menghampiri dirinya, bukan Yesus yang menolong dia, tapi saya. Ya, di sini saya bukannya mau membanggakan diri, tetapi di sini saya ingin menunjukkan bahwa Islamlah yang mengajarkan ajaran kasih. Karena saking adilnya Islam, ajaran Islam adalah berlaku adil. Artinya apa? Di saat orang susah, kita harus menolong. Itulah bentuk kasih yang sebenarnya, keadilan, memberikan rasa aman kepada orang. Setelah kita bantu, akhirnya Pastor Sarah menarik kutukannya dan mengubah kutukan tersebut menjadi berkat. Dia mendoakan saya supaya dapat rezeki, hidupnya enak, dan sebagainya. Dan alhamdulillah, ya, alhamdulillah Allah tidak membalas kutukan Pastor Sarah tersebut. Nggak sampai celaka sekali dia. Terus ada juga Wak Donat. Kalau Wak Donat tidak menyuruh Yesus, tapi menyuruh iblis. Tapi dalam nama Yesus untuk ya mencelakai saya. Dan kita tahu apa yang terjadi pada dirinya.
dia dicari oleh orang, dia katakan mau mau dimatehokkan. Belum lagi bagaimana penyakit demi penyakit menghampiri dirinya. Jadi memang sebelah ini sangat identik dengan kutuk mengutuk. Dan saya yakin segala kutukan itu akan berbalik kepada mereka. Dan Ustadz Ali sudah membuktikannya. Ustadz Ali sudah sangat membuktikannya. Setelah dikutuk oleh pendeta Tokyo, hidup Ustadz Ali diangkat oleh Allah. Ustadz Ali dijaga oleh Allah. Bagaimana dia mulai mendapatkan proyek-proyek rezeki-rezeki. Ya, bahkan sekarang sudah jadi sultan TikTok ya. Sudah sering memberikan paus kepada kita. Jadi Allah membalas kutuk yang diberikan oleh pendeta Tokyo menjadi berkat. Nah, itulah kalau orang hidup benar. Nggak akan berlaku kutukan mereka. Santet yang dilakukan oleh Polycarpus, niat-niat busuk mereka itu akan balik kepada mereka. Dan saya yakin Allah akan melindungi kita. Ini banyak nih sebenarnya. Polycarpus yang nggak sanggup berdiskusi, yang nggak sanggup melawan argumen kita, yang tidak tahan ajarannya dibongkar, itu melakukan niat-niat busuk. Segala cara mereka lakukan. Bahkan ilmu-ilmu hitam mereka lakukan ya. Dan kenapa kita tidak merasakan apa-apa? Karena semua kembali kepada mereka. Allah yang menjaga kita. Itu hebatnya Islam. Itu hebatnya Islam dan berbeda dengan ajaran mereka tentunya. Oke, kita akan dengarkan dulu bagaimana ya setelah 3 bulan akhirnya pendeta Tokyo kembali muncul. Kita dengarkan dulu bacotan dia kali ini. Ya, kita dengarkan bacotan dia yang kali ini. Iya, tapi yang dia kutuk makin mancung, nggak tambah mancung memang yang muncul nandar budar ini ya. Iya, Ini iya ya, dokter, kasih dulu dok, Jesus, Ibu, ya, Ibu, ya. dengerin. Iya, Ya. jadi Pak Tokyo ini kabur ya setelah membuat tantangan 1 bulan kemudian kita akan ketemu. Ya, saya panggil Pak Tokyo, nggak datang dia, bahkan saya DM. Pak, udah 1 bulan Pak, kita mau kembali ya membahas. Kami kok pikir udah mati berbohong. Pak Tokyo. Kamu kok berbohong. Kamu nggak ada tulis message apa-apa kok. Ada kamu baca DM kamu, kalau ada gimana? Nggak ada. Astagfirullah, inilah saya bilang ya. Dengerin, Pendusta. dengerin. Bahkan kita Enggak, bikin enggak. live TikTok, kita tulis mana Pak Tokyo. Saya selalu aja di sini kok. Ah, baru hari ini kau datang lagi setelah sekian lama. Enggak, karena kamu sendirian. Saya paling nggak suka kalau banyak orang ngomongnya kan gimana ya? Nggak kasih kesempatan ngomong. Gini, di TikTok itu perubahan udah banyak. Iya, sekarang gimana Pak setelah 1 bulan? Apakah Pak Tokyo ini udah tambah kere sehingga nggak muncul gitu kan? Karena Bang Ali muncul terus. Ya nggak pernah lihat kok nama ganti apa. Gini, oh iya Bu Darni. Ah, iya Pak, ada apa Pak? Ibu Dengar, Darni Pak. tahu, Ibu Darni tahu. Banyak orang yang murtad dia masuk terima Yesus kan? Nggak tahu dia. Dia pun nggak tahu. Kelompok astaga. Akhir zaman kata Yesus Bukan, banyak yang murtad. dengerin. Di TikTok. Orang-orang TikTok kita nggak boleh ngomongin yang jauh-jauh karena nggak bisa dibuktikan. Ada yang di TikTok siapa Pak? Banyak orang-orang astaga. Hah? Orang-orang astaga udah murtad semua tuh. Itu memang pantas lah. Kami malah dorong mereka keluar untuk murtad. Nggak ada ya? Siapa aja? Si PPJ udah murtad belum? Udah. Assalamualaikum. Wih, mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada wabarakatuh. murtad, banyak murtad udah. Murtadnya karena mereka ada bayar pendeta sendiri. Kardus nyari saya. Suara katanya. kecil Ustaz Ali, suara kecil Ustaz Ali. Gimana nih dokter Jadi saya- Akal? Jadi saya dengar-dengar ada pendeta kardus nyari-nyari saya. Ya, ini gimana? Saya nggak nyari kamu, saya udah nggak minat sama kamu. Enggak, kutukannya gimana? Dokter Akal. Ya. Ternyata Gimana kamu tuh? ternyata kamu nggak diurapi oleh Roh Kudus ternyata. Iya, Ustaz Ali tambah kaya loh. Setelah dikutuki Pak Tokyo, Ustaz Ali banyak dapat rezeki loh. Udah beli Oh rumah iya, dia. proyek-proyek saya ini lancar semua setelah dikutuk atas nama Yesus. Iya, sekarang Ustaz Ali sampai menetap di Jakarta dia, saking banyaknya proyek. Kamu pikir kamu tahun ini masih bisa hidup, Pak Ali? Hah? Pak Ali? Oke, kamu Ya. gimana? Wah, Tuhan dia rupanya. Sekarang makin miskin. Belum biasa, tetap. Loh, tapi ini ngomongnya udah nggak sepede kemarin nih, artinya ada kesusahan nih Pak Tokyo. Iya. Beda sama kemarin. Kemarin sama. sesumbarnya kan Enggak, sesumbar. orang mati atas nama Lu- Yesus. Harga beras mahal sekarang.
Iya, ini agak berubah Pak Tokyo. Kalau kemarin dia pede waktu ngutuk orang, ini kok kayak agak gelagapan gitu. Saya makin pede kok. Banyak orang yang masuk, banyak orang murtad kok Oke. di Nanti Ustadz Ali nggak lewat TikTok. 1 tahun nih Pak. Kita buat Banyak tantangan baru deh. Oh, banyak mualaf sekarang, Coba bro. Julius, coba kamu ceritakan dulu tantangan dia ke saya 1 bulan kan? Udah lewat Iya. berapa bulan ini? 3 bulan. Ah, bahkan dia yang menghilang. Saya rasa dia kena penyakit Kok kronis waktu itu. kok saya menghilang? Saya selalu ada di Di kamar. mana? Di komal mana? Nggak ada di orang komal sedang manapun kami cari. Ada. suara kau itu suara orang yang sedang kesakitan, orang yang sedang insecure. Dari vibrasi suaramu aja kedengaran kau itu bermasalah sekarang. Bermasalah apa? Ya kan? Kedengaran ya? Dari situ aja lo Kepidiannya itu. kamu, dari situ kamu ngomongnya udah ngibul. Buktinya, ini Julius saksinya. Setelah kamu menantang kutuk saya, sekarang semua usaha-usaha saya semakin lancar. Proyek-proyek bisnis saya semakin bombastis. Maka saya ingin kamu mengutuk saya sekali lagi atas nama Yesusmu itu. Coba. Oh ya, boleh tuh, boleh. Ustadz Ali bahkan sampai ini ya, kirimin singa, kirimin paus kasih orang, saking suksesnya. Coba sekarang gini, sama-sama open cam, perlihatkan wajah naasmu itu dan saya perlihatkan wajah saya. Ayo. Nggak perlu. Kenapa? Takut? Berarti nggak sakti Yesusmu? Bukan masalah takut, nggak takut. Apa? Nggak perlu perlihatkan wajah kan? Suaramu ketakutan, Nak. Nak, suaramu itu seperti orang yang sedang tahan berak, Nak. Mata Ali, Apa, ya? Nak? Nabi lu Apa, di Nak? neraka. Waduh. Ya? Aduh, Ngamuk ujung-ujungnya dia. menghujat Ngamuk. manusia nista ini. Dengar ya, Nabi dengar lu ya. di neraka. Teman-teman bawah, 124 orang. Nabi kamu Dia mau mengutuk mati. saya, Nabi ternyata kamu saya mau semakin mati. sukses. Sekarang dia yang menghujat Nabi. Catat, Nabi coba cari kamu itu ma- fotonya. dengerin. Fotonya teman-teman, langsung fotonya di share, di capture manusia hina ini. Kita cari sampai ke rumahnya, istrinya, anaknya kita permalukan. Mata Ali pengecut. Coba. Oke. Mata Ali. Julius, kau rekam Julius apa yang dia katakan tadi? Nggak, udah Mata memang udah Ali. direkam. Oke. Mata Lihat Ali sama Julius bagaimana ya. rendah dan bagaimana hinanya agama ini. Iya, masa Anda ada- bermasalah sama Ustadz Ali larinya ke agama? Bukan. Begitu memalukan Kamu tokoh-tokoh sudah agama kamu ini. sudah lihat, kamu Dia sudah lihat. menantang mubahalah saya dan saya terima tantangan kutukan dia. Dia minta waktu 1 bulan bahwa saya akan mati. Ternyata saya makin jaya. Sekarang dia malah mengutuk, bahkan menghina dan menghujat Nabi Muhammad. Begitu rendahnya Takia ajaranmu, lagi, takia wahai lagi. manusia Kamu hina. takia lagi. Tokyo, Kamu bilang kalau kamu kau berani akan mati. menampakkan jongos hina dan jelekmu itu, atau kita ketemu langsung, aku datangi kotamu, di mana kau? Ada di Kampret, Jepang. berani nggak kau ketemu sama saya? Ali, Bajingan, berani nggak kau ketemu sama saya? Kita selesaikan secara laki-laki kalau berani. Ustadz monyet, Jangan Waduh, jongosmu saja. jangan gitu. Nih. Ustadz monyet. Oke, Anda mau kutuk silakan lah. Anda kutuk lah. Biasanya orang yang dikutuk itu Tahu malah apa ini mulutmu? jangan dulu. Diam dulu semua. Ini nggak benar nih, Pak Tokyo. Anda ini pendeta loh, tapi keomongannya seperti itu. Mata Ali. Bangsat, berani nggak ketemu sama saya langsung? Tunggulah kematian kamu ya sama keluarga kamu Saya ya. tunggu kau. Loh, saya semua orang matikan pasti kau. mati, Pak. 1 tangan saya matikan kau, berani nggak? Berani nggak di atas ring sama saya? Ustadz monyet. Dengar ya teman-teman, kualitas Mulut lo pendetamu gede. dengar itu. Pendeta Mulut lo kalian saja gede. sehina ini, serendah ini, bagaimana jemaat awamnya? Maka benar sekali, Ustadz memang Ali. kalau menyembah manusia jadi gila, Ustadz jadi Jaga Ali. ucapan, woi. Ustadz Ali pembohong berani nggak ngomong-ngomong. kau? Coba Orang berani nggak kampung, nampakkan jongosmu? orang kampung. Kamu tinggal di kampung kan? Astagfirullah. Julius, Tinggal di coba bilang kampung di mana lo? Julius bilang sama dia apartemen saya di mana, Jul? Iya, sejak kapan Jakarta jadi kampung? Baru tahu aku. Jadi memalukan sekali. Ya, saya tinggal di Kualitas Tokyo, bro. pendetanya. Iya, Orang kalau kampung. Anda kan nggak ada buktinya. Kalau Ustadz Ali ini open cam, kasih lihat jelas. Enggak, gini aja. Kalau benar kamu ke Tokyo, saya datangi kamu ke Tokyo. Kita ketemu di mana? Berani nggak? Tapi coba fair jadi manusia, gentle kalau kamu laki-laki. Jangan-jangan kamu waria gitu. Iya, Berani open cam nggak? nggak harus muka kok. Bisa Eh. open cam kamera belakang nih, kasih Kamu lihat aku di pakai sini nih. pesawat aja itu buatan Amerika.
lihat kualitas argumennya. Lo naik buruk dong. Aduh, manusia lah. Urusannya apa? Ustadz Memalukan Ali, ya. Memang sangat memalukan kualitas monyet, pendeta lo Kristen santri kamu ternyata. empat dari belakang jangan-jangan. Wah, lihatlah. Dengar. Bu Darni, lihat nih Bu Darni, pendeta Anda Bu Darni. Sudah Ustadz sudah Ali, ketakutan, sudah Ustadz teman-teman Ali, jangan lupa cempreng dilihat mulut lo. otakmu atau umurmu saja tua, tapi kualitas akalmu dan otakmu nggak lebih dari balita ternyata. Ya. Iya, tadi Jadi, Anda suruh panggil Ustadz Ali. Ustadz Ali, apa ini Ustaz- gue nggak Ustadz perlu Ali? dia, gue mau Jijik saya ngomong dengar sama kau lu sama panggil-panggil akal. nama saya, nggak pantas kamu menyebut nama saya dengan mulut hinamu itu. Lebih pantas kau jilat saja dubur sesama Ali, pendeta. Itu kan Mister praktik di dalam Poligami, Mister gereja seperti itu. Poligami, Ya, dengar. ya, Gini ya, teman-teman, saya perkosa sudah datangi santri, dia, Boleh. saya ngajak dia ketemu nggak berani. Berbagai tantangan dia sudah saya ladeni. Dia ketemuin kamu tantang itu, mubahalah, dia ketemuin kamu tantang tuh untuk saya jijik 1 tau, bulan, jijik tau, ternyata jijik. nggak berhasil. Ternyata Roh Kudus Bang dia Ali, palsu. Bang Ali Jesus mau dengarkan satu ayat. Matius 12 ayat Darni, 32 Darni, 3 diam tunggu. dulu. 36 Darni, diam 37. dulu. Tetapi aku berkata Jangan kepadamu, nimbrung di sini. setiap Darni. kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi teman-teman, kalian berdua hati-hati dan kita semua jangan kita Darni. sembarangan mengutuk-ngutuk orang, Yang apa mengutuk menantang-nantang saya orang. Iya, Bu Darni, Iya. yang orang untuk dia. Nggak boleh Yang loh. mengutuk saya mati Ibu. itu pendeta Kristenmu itu. Bu, Jangan, nggak boleh Bu. ya, jangan. Ibu, penghujat Yesus itu perlu mati. Sekarang Penghujat Yesus itu perlu pendeta mati. Kristenmu ini, Jul, coba kau atur lah. Saya nggak ada waktu gini. Kau atur kalau dia berani ketemu langsung, saya berani, saya bayarin tiket dia bahkan. Mata Ali, Kita selesaikan secara laki-laki di atas kita tanda tangan dia hitam putih. bacot lo Disaksikan gede, tadi. bacot lo gede. Tidak saling menuntut kalau kita bertarung. Berani nggak? Jangan cuma congormu itu yang bau. Berani nggak hadapi saya? Mata perempuan, Apa ini? Nggak dikutuk. Ustaz. Bukan level saya ini. mata pesundal, Lihatlah. Dengar. Bukan level saya nih, Jul. Oke, Kalau dia berani terima kasih. ketemu, saya bayarin tiket mata dia. satu batu. Oke, yang lebih lucu tau apa? Dia mengatakan Ada ya? banyak yang murtad sedangkan Bu Darninya terdiam gitu, Pak. Mana yang murtad gitu? Jul, aku ada kerjaan ini. Nanti aku mampir lagi. Mata Siap, siap. Ali, tunggulah ayalmu ya. Hah? Tahu kamu. Ya semua orang pasti akan meninggal, Pak Tokyo. Memangnya Anda nggak meninggal? Dokter akal, banyak yang murtad kok. Ya terserah Anda. Tapi yang kita lihat adalah banyaknya mualaf. Bu Darninya sering tuh Mana jadi. yang mualaf? Mana yang mualaf? Bu Tunjukkan. Darni itu jadi saksi kok dari Mualaf banyak yang mualaf sama Bang Zuma banyak. itu Bu Darni saksi hidupnya. Kamu lihat kan Kiai Murtad, Raji dan lain orang kota agak banyak yang Loh, itu banyak. Muslim jadi Kristen sekarang. Wah itu banyak rupanya. Aku baru tahu itu banyak. Mana kamu? Raji itu ngomong- kami relakan. Papa akal. Jahat tuh tolong. Nggak pernah terdengar. Iya, Papa Jahat sama Bu Yuni udah nggak? Soalnya kami nunggu loh. Papa Jahat sama Bu Yuni kalau murtad akal itu kenduri loh. jahat, Kami potong kambing kalau mereka murtad. Belum akal murtad, gimana tuh? jahat, akal jahat. Kamu bikin room tiap hari, gagal kamu, banyak yang murtad. Apa sih? Bu Darni, tolong sadarkan teman Anda ini dari mimpi panjang. Apa maksudnya? Kita ngomong pakai data, Pak. Bu Darni ini saksi dari banyaknya orang mualaf. Ya, Kita saksi panggil, itu. kita bukan nggak perlu pakai data, kita lihatnya ke room-room lain, ke room. Oke, kita lihat room banyak yang mualaf. Itu fakta. Ayo mana, panggil Iya. yang mualaf. Sekarang siapa yang murtad? Coba sebutkan. Raji. Banyak. Itu Raji Bukan. bagus kok. Panjang udah nggak? Bukan itu aja, banyak grup Iya, astaga Papajan kok. udah nggak? Kami udah ini nggak sabar nunggu Papa Jahat murtad loh. Iya, Sama Bu Yuni. di Komal Pabomum 30 orang udah murtad kok. Wih, 30 orang. Astagfirullah, luar biasa kali ya. Bagus. Semangat Pak supaya donaturnya. Dokter, kalau yang setauku di ruangan CCP ada sekitar berapa ya? 6 yang selama aku Iya. di bawah. Iya, ada. yang nih lihat yang mualaf berapa banyak Bu Darni? Yang mualaf juga ada. Berapa? Iya. Yang disaksikan Bu Darni sendiri udah berapa Bu Darni?
Yang kusaksikan ada 4 ya. Lebih lah Bu Darni. Di tempatku lagi Bu Darni. Bang Juma, tempatku. Yang jelas ada di pihak Islam, ada juga di pihak Kristen. Itu dia. Diblokir permanen pun banyak, Bu Darni tahu itu. Iya enggak, iya sih. Itulah kekuatan para umat-umat yang penginjil, baik di pihak Islam, baik di pihak Kristen. Lihat tuh, Bu Nah, Darni, yang menentukan hakim yang adil kelak itulah Tuhan Yesus kami, ya. Bagi kami. Jadi ya. gini, Bu Darni ya, ini aku kasih tahu Pak Tokyo ini dulu ya, dia nggak bisa diskusi, endingnya dia menghujat. Terus yang kedua dia mengutuk. Jadi ada beberapa orang yang dikutuk, termasuk si Kores tuh, dikutuk Kores. Dokter Akal, kamu melakukan pembohongan. Ada videonya kok Anda kutuk mereka. Yang menghujat itu kalian semua kan. Saya hanya ingin menghentikan hujatan kalian. Anda mengutuk atau tidak? Saya ngutuk orang, kamu menghujat Tuhan. Loh, kapan saya menghujat Tuhan? Kamu pengecut, kamu rekam lagi. Loh, kok saya pengecut kayak waria, kayak bencong itu supaya kamu. jadi bukti, ya, supaya jangan jadi fitnahan. Semoga Tuhan hancurkan keluarga kamu ya. Hah? Wih, ngeri ya. Dia mau menghancurkan keluarga saya. Kamu ngelawan Tuhan. Wih, saya melawan Tuhan Anda, bukan Tuhan yang benar. Tuhan yang benar. Wih, kamu buktikan ada di 5 benua, ada di seluruh negara. Wih, 5 benua, 7 samudera sekalian ya. Negara populasi Islam terbesar di mana? Di Indonesia aja kan? Hah? Terus kenapa kalau di Indonesia? Kamu pikir di benua Amerika itu, Amerika Tengah, Amerika Selatan, ada Islam? Loh, sedikit. Pelan-pelan akan bertumbuh. Kenapa Amerika Selatan dan Amerika itu banyak Kristen? Berani nggak Anda akui kenapa? Karena penjajahan yang dibawa, pemaksaan agama Kristen di zaman dulu. Ingat sejarah. Bukan. Karena Allah tidak tidak mengirim orang-orang ke sana. Allah itu nggak ngirim. Ya, belum. Sekarang udah dikirim. Jadi memang dibiarkan. Di mana-mana kejahatan selalu menang dulu. Dokter Akal, hancurlah kamu melawan Tuhan. Ya, kutuk saya. Biasanya saya tuh kalau dikutuk juga sama gitu. Kita akan dapat rezeki banyak. Silakan. Saya kasih waktu Anda mengutuk. Biarlah iblis dan setan menyerang kamu. Terus? Karena ini kau bacalah mantranya, Pak. Karena kau adalah pendukung setan. Kau ada dimiliki iblis. Biarlah iblis akan masukkan semua racun-racun sakitnya ke kamu ya. Terus lanjutlah. Iblis lebih suka kepada umat tidak bersunat. Jelas. Enggak, biarkan dia dulu Bang, biarkan. Yang panjang Pak, yang agak gimana gitu kayak kemarin itu kan pakai nama Tuhan Anda, silakan. Ya dengerin itu. Iya, silakan. Saya kasih waktu nih, saya diam. Ya. Tuhan yang benar dan Tuhan yang hidup tidak akan menolong kamu ketika iblis menyerang kamu. Karena kamu telah menghina dan menertawakan Tuhan sepanjang malam. Mana Yesusnya? Ya, Yesus Kristus adalah Tuhan sejati yang benar. Oh ya. Ya, gue ingetin ya. Bukan lu aja. Kok sesadis waktu ke Kores, Nandar sama Ustadz Ali nih? Alah, Kores udah dibuka semua pakai BCS dan seks. Loh, Kores BCS apa-apa nih tuduhannya nih? Lanjut Pak, Bapak sudah kena peringatan, biar cepat sebelum kena ban. Bye-bye. Loh, kok bye-bye? Cukup segitu Pak? Astagfirullah, cuman segitu Bu Darni, kurang ngeri ya. Saya kasih peringatan nih buat Tokyo ya. Pak Beverly ada feedback. Itulah saya mute. Jadi terakhir kali ya saya dikutuk oleh pendeta ya. Terakhir kali saya dikutuk sama pendeta itu pendetanya yang koit Pak. Itu fakta. Buktinya ada. Kita kalau ngomong tuh pakai bukti, Pak. Kalau Bapak tanya kenapa ini direkam, supaya ada bukti. Supaya jangan jadi fitnah dan asal ngomong seperti yang kamu sampaikan. Ya. Kalau kalian tuh suka gitu asal ngomong gitu kan. Kalau kita semua pakai data, pakai jejak digital. Ya, bagaimana pendeta-pendeta tuh mengutuk orang dan apa yang terjadi sama mereka. Kalau saya malah senang sih dikutuk. Ya, saya katakan saya malah senang. Ya, silakan naik Pak Tokyo. Kutuk saya lagi, Pak. Dokter,
Nah, Dokter, inilah makanya aku ini selalu ada malu. bersama kalian. Bukan, inilah ayat yang aku takutkan. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, contoh, kalaulah nanti kebenaran ada di tangan Islam, kami umat Kristen yang selalu mengucap contoh, mengejek-ejek Nabi Muhammad atau Allah kalian, maka kami akan diminta pertanggungjawaban di pengadilan penghakiman itu. Nah, kan gitu. Nah, kalaulah nanti kebenaran ada di tangan Kristen, maka Bu Darni, kalian aku kena tunggu dulu. pelanggaran Bu Darni. Aku buka room satu Oh. lagi aja ya. Oh gitu. Iya. Bentar Oke lagi lah. kena ban ini. Oh baiklah. Tapi Assalamualaikum nggak tahu ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh. Tunggu, Bang. Aku closing aja dulu sebelum ini ya. Ya, jadi begitulah kualitas dari teman-teman kita di sebelah, kalian sudah lihat sendiri, dan ini bukan kali pertama, dan menurut saya ini bukan oknum lagi, karena banyak loh. Ya, dan Bu Darni sendiri tadi juga jadi saksi bagaimana seorang pendeta ya, aneh-aneh, koar-koar gitu kan, dan ngatain hal-hal yang nggak penting menurut saya, dan kalian bisa lihat sendirilah, bahwa kami umat muslim tuh nggak ada masalah, mubahalah sekalipun kami nggak pernah takut. Dan saya jadi saksi ya, bagaimana hidup dari Ustadz Ali itu diangkat sama Allah setelah kutukan yang dibuat oleh pendeta Tokyo. Bang Ali sekarang banyak proyek-proyek dia yang berhasil, bahkan terakhir memutuskan pindah ke Jakarta. Kemarin waktu beli rumah juga dia berkabar-kabar dengan saya ya, Bang Ali beli rumah di Bogor gitu kan. Jadi Bang Ali bilang ternyata di Jakarta ini luar biasa gitu untuk dapat rezeki. Terus kalau kita bicara Pak Tokyo, saya cari dia setengah mati loh. Saya undang dia, bahkan saya bikin live, tanya di mana Pak Tokyo gitu kan. Bahkan mungkin Bu Darni nggak pernah lihat si Tokyo ini, betul nggak Bu Darni? Enggak, Nggak baru pernah ini. kan? Artinya dia selama ini menghilang teman-teman. Kalau Bang Ali muncul terus, betul nggak Bu Darni? Ya, tapi kan kalian tahulah kayak mana kami minoritas. Kalau Iya. diperlihatkan wajah kami pasti Oke. kalian akan mengejar, Bukan gitu Bu memenjarakan. Darni, gini Bu Darni. Gitu loh. Yang dia sampaikan itu udah nggak benar. Kalau memang kamu nggak senang sama orangnya, kamu sebut orangnya, jangan agamanya. Contoh nih, aku nggak senang sama pribadi si manusia ini, Tokyo. Yang ku bilang si Tokyo ini yang nggak benar, betul nggak? Nggak ada aku bilang agamanya begini-begini, enggak, orangnya. Ya. Dan kalian jadi saksi bagaimana Ustadz Ali itu ditinggikan. Sekarang aja Ustadz Ali jadi Sultan Koin sampai dijuluki kan gitu. Sawer sana, sawer sini gitu kan. Beda dengan Tokyo yang kita lihat sekarang udah nggak pede. Kalau kemarin tuh dia pede sekali. Kamu ya, Nandar, muncung kamu dalam sebulan akan tambah maju. Itu saya ingat kali tuh. Karena Nandar yang didoakannya lucu. Dibilang muncung Nandar itu akan tambah mancung, tambah panjang dalam sebulan. Kalau si Kores, ya, anak istrinya akan sengsara. Termasuk dirinya. Kalau Bang Ali dikutuk mati, dalam sebulan mati. Bayangkan sadisnya gitu. Tapi kita bisa lihat apa yang terjadi. Nandar bukan muncungnya tambah maju, dompetnya yang tambah maju. Ya, kalau saya lihat dompetnya gitu. Karena belakangan ini luar biasa nih support kepada Nandar dari para penonton kan. Artinya jelas kutukan dari orang-orang nggak benar itu akan kembali kepada mereka, seperti yang disampaikan Bu Darni tadi. Terus kalau dibilang open cam gitu kan, saya bingung gitu. Open cam itu kan nggak harus kasih nampak muka kamu. Yang dipertanyakan adalah kamu klaim diri kamu di Jepang. Ya kamu tinggal kasih nampak, ini saya di Jepang, selesai. Sama kayak Bu Josi gitu kan. Kalau ada yang suruh di open cam, dia kasih nampak, ini saya di Amerika. Dikasih nampak. Bangunan-bangunan, mobil-mobil di Amerika. Clear. Ini bilang dia di Jepang, tapi dia nggak kasih nampak pemandangan Jepang, ya, nggak kasih nampak lingkungannya. Itu bullshit, bohong semua. Cobalah si Edis itu, Edis kasih nampak. Kita lagi Jepang halu itu, Iya, Jepang halu. di malam nih, kita lagi malam. Edis kasih nampak pemandangan, walaupun dia tinggalnya di kampung ya. Kita lihat dia tinggalnya di kampung, tapi kita lihat itu lagi siang. Artinya apa? Ada perbedaan waktu. Artinya jelas dia bukan ada di Indonesia. Clear. Kalau ini kan nggak pernah ada open cam, nggak pernah kasih nampak apapun. Jadi mohon maaf Bu Darni, itulah kualitas
dari orang-orang yang ya dari TikTok ini dan mengaku sebagai hamba Tuhan, dan semoga ini jadi pelajaran juga buat Bu Darni agar ya bisa sadar lah seperti yang tadi kita bahas di awal. Tujuan kita di sini adalah menyadarkan Bu Darni dengan cara mengosongkan dulu nih doktrin-doktrin yang ada pada diri Bu Darni. Ya silakan Bang Zuma OTW ke sini soalnya. Silakan Bu Darni. Teman-teman sudah saksikan ya, begitulah pendeta Tokyo sekarang lemas, beda dengan dulu. Beberapa bulan yang lalu dia semangat sekali bilang, wah kamu akan begini-begini, wah semangat. Kok sekarang kayak ayam kampung yang sedang kena penyakitan. Jadi ayam sayur kalau dibilang ya. Lemas, nggak ada gairah, nggak ada tenaga. Beda dengan Ustadz Ali. Dia bilang dia di Tokyo, tapi nggak berani open cam. Kasih nampak dong pemandangan Tokyo. Ah, lihat nih, ini Tokyo nih, lihat mobil-mobilnya yang lewat. Ah, lihat nih bangunannya. Oke, orang selesai, akan tahu itu di mana. Nggak perlu kamu open cam bilang, oh saya takut lah nampak muka saya dan sebagainya. Toh foto kamu juga foto asli kamu pakai. Menurut dia ya, tapi saya nggak tahu itu beneran foto asli dia atau bukan. Tetapi kan dia klaim itu dia. Dan dia datang hanya untuk memamerkan bahwa banyak murtadin. Padahal, murtadin itu cuma raji. Itu pun sangat mereka bangga-banggakan. Sampai detik ini kita menunggu PPJ, Bu Yuni. Kalau bisa silakan Anda jadikan oten. Kalau sanggup. Kami sampai bingung, kenapa sampai detik ini mereka gagal memurtadkan PPJ dan Bu Yuni. Gimana nih? Padahal mereka sudah berikan makanan, sudah memberikan banyak hal kepada kedua orang ini ya. Ini gimana? Artinya seberapa ini ya? Seberapa mereka banyak memberi pun, Bu Yuni dan PPJ nggak mau juga menuhankan anak orang. Nggak mau juga mematikan akalnya. Lucu juga ini. Ya, lucu juga. Dan buat para Polikarpus, terimalah kenyataan. Bahwa kuasa yang ada pada kalian itu kuasa yang nggak benar. Kuasa nggak benar, mungkin akan kelihatan wah gitu kan. Tapi kalau di hadapan kuasa yang benar, yaitu Allah, nggak ada apa-apanya. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sampah. Kutukan-kutukan kalian, niat-niat busuk kalian itu sampah. Bahkan saya men-challenge pendeta Tokyo untuk mengutuk saya juga. Mana tahu ya, saya dapat rezeki seperti Ustadz Ali. Silakan kutuk saya. Kita tunggu. Mana tahu kita diangkat hidup kita. Nah, jadi kalau umat muslim ya, itu nggak pernah takut kutukan dari orang kafir, karena nggak ada kuasanya. Kalaupun ada kekuatan, yaitu dari roh jahat, dari kuasa iblis. Nggak ada masalahnya. Jadi bagi teman-teman, kalian bisa lihat sendiri, bahkan Bu Darninya terdiam. Bu Darni yang sesama Kristen, itu terdiam melihat kelakuan pendeta Tokyo nih, apa-apaan gitu. Mempermalukan kekristenan. Aib bagi kekristenan, ada pendeta seperti ini. Pendeta tapi ngomongannya nggak benar. Nggak sanggup menghadapi Bang Ali, kutuk Bang Ali. Begitu nggak sanggup lagi mengutuk Bang Ali, menghujat agama Islam. Itulah mereka. Ini dimulai dari diskusi. Diskusi akademis nggak sanggup, hujat pribadi. Udah nggak sanggup pribadi, hujat agama. Apa-apaan ini teman-teman. Nanti begitu kita balikkan mewek. Begitu digebuk sekali, tersungkur langsung mereka. Langsung, wah kami dizolimi. Kok kami dibeginikan gitu kan? Langsung koar-koar playing victim. Memalukan kalian ini. Para laskar Polikarpus ini harusnya sadarlah bahwa kalian ini mengikuti jagoan yang salah, idola yang salah. Ini setan semua loh. Yang kalian ikuti ini, aduh, ajaran nggak benar. Masa Kristen seperti ini? Ya nggak mungkin kan? Saya berani ngomong ya. 100% Kristen nggak seperti ini. Mereka ini setan-setan yang menjual agama Kristen demi kepentingan pribadi mereka. Jadi janganlah diikuti. Saya harap teman-teman Kristen bisa buka mata, sadar bahwa pendeta Tokyo ini salah. Kita lihat apa yang terjadi pada dirinya. Dia aja udah lemas. Artinya apa? Ya bisa jadi kemarin dia sempat sakit, ini baru sembuh, cuman nggak berani keluar-keluar terlalu jauh. Kalau kemarin semangat kali kutuki orang, dalam nama Yesus, bla bla, kamu ini akan begini begitu. Ini kok udah enggak? Artinya ada something. Kalau nggak percaya silakan teman-teman cek konten sebelumnya. Bagaimana dia begitu semangat mengutuki orang lain. Nandar dikutuki, Ustadz Ali dikutuki. Ini kok udah nggak seperti itu. Udah ya lemas-lemas gitu. Artinya dia sebenarnya sadar gitu. Ada yang terjadi pada dirinya. Cuman karena gengsi.
Banyak kan orang seperti itu. Banyak kan lawan diskusi kita, para pendebat, para pendeta ini kan karena gengsi, mengakui dia salah. Kalau sempat dia mengakui dia salah, maka donatur hilang. Maka Laskar Polikardus hilang. Dia mau makan apa? Kita jumpai banyak yang seperti itu. Bang, kenapa Anda sudah ketahui kebenaran, tidak mau mualaf? Loh, umur saya sudah sekian. Kalau saya sekarang mualaf, saya makan apa? Saya selama ini hidup dari persembahan jemaat-jemaat. Banyak yang seperti itu. Apalagi Tokyo ini. Dari muda dia udah jadi evangelis, dia bilang. Dia kemarin itu pernah cerita sejarah hidupnya, dia evangelis, sekarang umurnya sudah nyentuh 60-an, tinggal di luar. Ya, kalau dia sempat mualaf, mau makan apa dia? Nggak punya skill. Nggak mungkin kan lamar di satu perusahaan, terus dia punya CV, pengalaman apa? Saya 30 tahun jadi pendeta di sini. Nggak diterima. Jadi memang serba salah kita lihat. Orang-orang yang ya terlanjur hidup dan makan dari inilah tipu menipu ini. Ya, kasihan sekali orang seperti ini ya. Oke, kita tunggu saja apakah pendeta Tokyo akan masih berani muncul ataukah dia akan kembali malu dan bersembunyi. Dan saya berharap kutukan yang dia buat ya itu menjadi berkat bagi saya. Nggak usah kembali ke dia lah. Kasihan dia kalau celaka. Ya. Jangan sampai dia sakit lagi, jangan sampai dia mengalami satu musibah lagi lah. Yang penting itu jadi berkat aja. Nggak usah balik ke dia, tapi minimal jadi berkat bagi saya. Allah tinggikan derajat saya. Itu yang paling penting. Ngapain kita doain orang celaka? Ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan bagi teman-teman, jangan lupa juga, kita ada menjual merchandise, baju pendebat. Ya, ada baju Bang Zuma, ada baju Bamtri, Al-Ayubi, dan sebagainya. Ya, mohon dukungannya untuk membeli merchandise yang kita jual. Karena dengan membeli merchandise ini sudah membantu perjuangan yang kami lakukan. Bagi teman-teman yang tidak bisa pesan lewat Tokopedia, ya ini nama Tokopedianya adalah JFriends. Bagi yang tidak bisa memesan atau tidak ngerti cara pesan secara online, bisa juga memesan secara manual melalui nomor WA yang ada di bawah. Ya, kalian bisa cek, ini ratingnya 5, bintang 5 teman-teman. Ini bintang paling tinggi. Sampai hari ini belum pernah ada masalah ya. Orang-orang yang memesan dengan kita semua bisa kita cover dengan baik dan memuaskan. Silakan dicek kepada teman-teman yang sudah beli. Dan ini bukan sekedar wah asal-asalan buat, enggak. Ini kita buat sendiri, kita jahit sendiri dari kain dan kualitasnya silakan diadu. Ini di atas distro ya. Jadi kita nggak pakai yang kualitas distro, tapi kita di atasnya sedikit. Oke, jadi silakan dibeli. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung perjuangan kita terus. Jangan lupa ya untuk terus menyaksikan sepak terjang yang dilakukan oleh para mujahidin muslim yang ada di ranah diskusi lintas iman ini. Dan sedikit juga tambahan informasi, kita juga punya satu channel backup yang sedang kita buat. Ya, jangan lupa bagi teman-teman untuk di-subscribe juga channel HMC News khusus untuk pemberitaan. Terus kalau ada yang nanya, gimana caranya, Bang? Oke, kalian buka channel yang kalian nonton ini sekarang. Ya, kalian klik di bawah, terus kalian lihat Jadid HMC. Ya, ini kan video misalnya. Ya. Jadi di kolom komunitas ada satu channel namanya HMC News. Ini kita posting dan tolong di-subscribe. Ya, nama channelnya HMC News. Oke? Sesimpel itu, tinggal di-subscribe dan diaktifkan loncengnya. Ya. Gini. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung perjuangan yang kita lakukan. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain